Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 akan presentasikan tugas akhir praktikum bioinformatika D2, yaitu memecahkan problem bioinformatika dengan dosen pengampu Pak Almando Geraldi. Selanjutnya untuk anggota kelompok ini ada Muhammad Dafa Arsyagafara, Kartika Tantriana Devi, Fitri Blaswat NP saya sendiri, Faisal Syahrul Sabani, dan Heskia Prasetyo Kartasasmita. Berikut merupakan pertanyaannya. Di celah-celah panggung inti Gayo, Jisoo Blackpink menemukan suatu protein dengan sekuens asam amino sebagai berikut. Bantulah Jisoo untuk A. Mendeskripsikan protein A, lalu B. Mencari urutan gen penyandi protein A, dan C. Membuat peta restriksi dari gen penyandi protein A. Untuk konsep penyelesaiannya sendiri, yang pertama, untuk mendeskripsikan protein A menggunakan metode Basic Local Alignment Search Tool atau BLAST dengan jenis BLAST-P. Nah, dari BLAST-P ini akan dicocokkan urutan protein dari sekuens asam amino yang ada untuk menemukan homolog protein berdasarkan urutan asam amino. Selain itu, terdapat informasi tentang fungsi domain homolog dari protein A. Lalu yang kedua, untuk mencari urutan gen penyandi protein A ini menggunakan metode yang sama dengan jenis T-BLAST-N, yaitu Protein Query Translated Subject BLAST, dengan menerjemahkan urutan DNA dalam basis data nukleotida. Selain itu, T-BLAST-N juga membantu untuk memverifikasi dan menemukan urutan DNA yang mungkin menyandi protein A dengan membandingkan urutan protein dengan DNA yang diterjemahkan dalam protein. Dan yang terakhir, membuat peta restriksi dari gen penyandi protein A, yaitu menggunakan tools berupa NAB cutter dan restriction method dengan menginput hasil reverse translation urutan asam amino protein A ke urutan DNA. Pada NAB cutter diperoleh hasil peta restriksi dengan visualisasi yang mendalam dan analisis yang kompleks. Sedangkan restriction method ini cukup untuk memberikan informasi sederhana tentang situs pemotongan enzim restriksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk step pertama yang harus kita lakukan untuk mendeskripsikan protein A ini, kita harus mengetahui ini adalah protein jenis apa. Nah, untuk melakukan atau untuk mencari tahu ini protein apa, kita perlu mencarinya ke database protein. Satu tools bioinformatika bisa digunakan dalam hal ini adalah BLAST. Dalam hal ini yang bisa digunakan adalah BLAST-P. Dimana BLAST-P ini akan mencocokkan sekuens asam amino yang kita miliki, kemudian akan disejajarkan, dicocokkan dengan asam amino yang ada di database, sehingga nanti akan didapatkan sekuens asam amino yang mirip dengan sekuens query yang kita miliki. Jadi untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita copy terlebih dahulu sekuens A ini, kemudian kita berpindah ke BLAST, websitenya seperti ini ya, BLAST CBI NFM.gov. Jadi kita pilih yang BLAST-P, kita di BLAST-P karena ini BLAST protein asam. Kita paste di sini urutannya, kemudian kita scroll ke bawah, kita mulai BLAST. Kita mulai BLAST-nya. Nah, di sini dia akan mencocokkan atau menyejajarkan sequence atau urutan asam amino yang kita miliki dengan asam amino yang ada di database. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah tampak ya hasilnya, bisa dicek di bawah ini. Di sini ada beberapa hasil dari penyegaran protein yang muncul. Tapi di sini kita cari yang paling spesifik ya kemiripannya. Di sini ada max score 938, kemudian ada query cover 100. Nah, yang paling atas ini dia memiliki presentasi kemiripan yang paling mirip ya, karena bisa dilihat bahwa query covernya 100%. Ini berarti bahwa protein disejajarkan secara sama dan juga meliputi seluruh protein, seluruh urutan protein disejajarkan satu sama lain dan cocok pas. Nah, untuk persen identity juga ada 100%, artinya dia sama atau identik secara keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat proteinnya di sini ada glucan endo 13 beta deglukosidase. Ini adalah urutan sequence proteinnya. Kita bisa memastikan urutannya kembali ya teman-teman. Di sequence protein yang kita miliki tadi dimulai dengan MAANPQ. Kita bisa cek di sini MAANPQ. Jadi cocok ya teman-teman. Di bawah kita coba lagi. Di sini ada GACNFP. Kita coba. Di sini ada GACNFP. Jadi cocok ya teman-teman. Karena ini juga identitas juga 100%, jadi ini adalah identik atau sama persis. Gitu. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik dari protein ini, kita perlu memasukkan atau mencari tahu gen glucan N213 beta deglukosidase ini ke database protein, salah satunya adalah Uniprot. Jadi ini bisa kita copy sequence ID-nya, kemudian kita berpindah ke Uniprot. Sekarang kita masukkan sequence ID yang kita dapat tadi, kita search. Nah, ternyata di sini tidak ada di Uniprot KB, ini tidak ada data ditemukan untuk sequence protein ini. Tapi ternyata ada sequence dengan nomor yang sama ini ditemukan di Unifarm. Jadi kita buka yang ada di Unifarm.
Unipark sendiri ini adalah salah satu database ya, database historical dari berbagai protein yang ada di seluruh dunia. Jadi ini dia ada. Jadi untuk informasi aja untuk database protein ini tidak hanya disimpan di satu database, jadi ada banyak database yang menyimpan database protein, urutan protein. Jadi di sini Unipark ini menyatukan mereka gitu. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa protein tadi yang kita masukkan tadi itu dari organisme Olea europacea atau Cabanolopsis atau Zypom. Di sini kita bisa melihat bahwa protein ini pertama kali diidentifikasi di tahun 2001 dan terlahir dilihat di tahun 2004. Nah, tanda kuning ini menunjukkan bahwa protein ini telah diidentifikasi melalui penelitian yang valid. Jadi kita klik entry-nya, kita bisa mendapatkan protein ini. Kita bisa tahu sequence-nya, jadi ini cocok. Jadi ada G, A, C, N, F, P, S, G, N, itu kita lihat di sini tadi. G, A, C, N, F, P, S, G, S, N. Ini cocok. Jadi ini adalah protein kita cari lagi. Seperti itu. Jadi bisa bawa bisa klik ini Unipark KB Reviewed. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang sudah direview oleh tim kurator yang ada di Unipark. Kita bisa buka. Di sini kita dapatkan karakteristik apa di dalam proteinnya. Jadi untuk proteinnya ini namanya adalah Dukan Endo 13 beta D glukosidase dengan panjang asam amino sekitar 160. Kita lihat teman-teman di sini. Di sini untuk panjang asam amino 460. Jadi cocok dengan sini. Nah, untuk gen ini gennya ada di gen OLE9 dari organisme Olea europacea atau di zaitun atau Cabanolopsis. Jadi saya di sini ada pH dependence. Jadi ini enzim ini protein ini optimum bekerja pada pH 4,5 sampai 6. Kemudian ada beberapa sisi aktifnya. Di sini ada sisi aktif proton donor. Di sini ada juga sisi aktif nukleofil di sini. Nah, urutannya kita bisa lihat di sini untuk sequence. Nah, kita mendapatkan urutan sequence. Tadi ada 460 panjang asam amino dengan berat massa sekitar 48838 Dalton. Terakhir diupdate di tahun 2001. Jadi adalah urutan yang tadi cocok ya, sudah kita buktikan cocok dengan asam amino kita. Jika kita buktikan lagi misalnya di 421 MNLYY 21 kita cocokkan di sini MNLYY. Jadi cocok teman-teman. Jadi ini adalah protein yang kita cari, yaitu protein jadi yang juga endo 1,3 beta D glukosidase. Sini terdapat banyak berbagai informasi, ada ekspresinya. Jadi ekspresinya protein ternyata diekspresikan di polen atau di serbuk sari aja teman-teman ya. Dia bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah protein dari protein kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada domain-domainnya dan ada familinya. Seperti tadi udah kita cek dan ternyata sama, dan ini ada status. Jadi protein ini tidak memiliki isoform. Jadi isoform adalah protein yang benar-benar mirip. Jadi untuk protein ini tidak ada isoformnya, atau tidak ada protein lain yang benar-benar 100% mirip. Seperti itu. Bisa dibaca-baca lagi. Di sini lengkap sekali datanya ada spesial interaksi. Kemudian ada subcellular location-nya. Jadi jadi untuk protein ini dia disekresikan atau terletak di outside the cell. Jadi dia terletak di luar membran sel seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hepati protein apa ini adalah protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase dengan karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya cara untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu mencari urutan gen penyandi protein A. Yang pertama kita melakukan copy terlebih dahulu. Setelah mengcopy sequence yang tertera pada soal, selanjutnya kita membuka web dari blast.ncbi.nlm.nih.gov, lalu kita pilih T+N. Nah, selanjutnya kita mengcopy paste sequence tadi yang sudah di copy. Lalu selanjutnya kita tap show result in a new window. Jika sudah, lalu kita pilih blast. Setelah kita tekan blast, langkah selanjutnya yaitu menunggu hingga muncul tab baru yaitu hasil dari blast tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, lalu
akan muncul di tab selanjutnya, di tab baru, lalu kita geser ke bawah, kita tab bagian alignment. Setelah itu kita merubah alignment view dari Pairwise menjadi Pairwise.forIdentities. Lalu akan muncul pada bagian pertama, yaitu Olea Europea beta 1 3 glukanase like protein OLE9 mRNA complete JDS mendapatkan hasil persenan identitas yaitu 100% dan positifnya juga 100% juga, dimana menandakan bahwasannya hasil persenan yang dimaksud memiliki urutan gen yang mengkode protein tersebut. Berikut merupakan gen pengkode protein A yang ditemukan oleh Jisoo di Inkigayo. Dan selanjutnya akan dibuat beta retriksi. Sebelumnya, sequence gen di-copy terlebih dahulu untuk memudahkan. Lalu selanjutnya pembuatan beta retriksi dapat dilakukan menggunakan dua website. Yang pertama ada Retriction Mapper dan NIB Cutter. Pada Retriction Mapper, sequence gen yang telah di-copy dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Kemudian pada include memilih all enzyme. Lalu pada confirmation memilih linear, kemudian klik map site. Hasil yang muncul merupakan pembacaan dari beta retriksi. Terdapat enzim yang memotong dan tidak memotong. Kemudian menggunakan NIB Cutter, sequence gen yang telah di-copy dimasukkan dalam kotak. Kemudian pilih sirkuler dan tulis nama sequence yang diinginkan. Lalu klik submit. Berikut merupakan hasil beta retriksi dari gen mengkode protein A. Kemudian display bisa diubah dalam bentuk linear atau sesuai dengan keinginan dan bisa juga di-download. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.